dia penyusup. Iya. Baik Bu Dina, ini adalah PI kita yang ketiga ya. Kita temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu pelajari dalam 1 bulan belakangan ini? Nggak apa-apa. Oke, selamat malam Waalaikumsalam. salam sejahtera semua. Iya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang yang sudah saya jalani selama 1 bulan terakhir, yang pertama itu yaitu pembentukan kegiatan kelas yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, kemudian pembinaan dan bimbingan dalam penerapan disiplin positif untuk siswa, kemudian evaluasi dan monitoring pada proses pembelajaran, mulai belajar sedikit-sedikit Pak. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu berbagi pengalaman seperti yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian pembelajaran daring tentang PSE dan KSE. Kemudian selanjutnya modul 2 ya Pak ya. 2.2. Kemudian lokakarya yaitu tentang visi guru penggerak. Lokakarya berapa kemarin ya Pak ya? Kemarin lokakarya 2. 2. Terima kasih Ibu, luar biasa Ibu bisa menyebutkan dengan sangat baik. Kemudian ada nggak Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam proses 1 bulan pembelajaran tersebut? Untuk kendala ya mungkin emang kegiatan saya yang terlalu padat Pak, kembali lagi ke manajemen waktu lagi Pak yang harus saya tempur habis-habisan Pak. Iya. Tapi secara prinsip ada nggak yang tertinggal karena kegiatan ini? Alhamdulillah tuntas Pak. Semua kegiatan bisa dilaksanakan, baik itu yang diklat di guru penggerak maupun di kegiatan yang lain di luar dari guru penggerak. Lancar ya, bisa dilaksanakan semua. Artinya ini tidak terlalu mengganggu, tapi itu mungkin harus tadi itu ya fokus dalam berbagi waktu. Iya. Tentang manajemen waktu tadi Pak. Kemudian yang berikutnya rencana tindak lanjut. Kemarin kan waktu PI 2 kita punya beberapa rencana tindak lanjut ya. Salah satunya misalnya Ibu melakukan membagikan survei umpan balik 360 derajat kepada siapa Bu? Pada kepala sekolah. Sejawat dan siswa. Dengan sejawatnya berapa? 5. Kemudian siswanya? Tapi saya bagikan rata Pak, takutnya kan masih anak-anak, takutnya kok aku nggak dikasih. Oh iya, jadi saya rata lebih dari 5. Tapi yang kita ambil cuma 5 kita sekolah ambil aja. cuma 5. Kemudian apalagi selain itu tindak lanjutnya terkait dengan umpan balik dulu lah. Terkait umpan balik itu banyak yang kekurangan Pak ya, seperti maksud saya gini, apakah semua sudah diisi oleh pihak-pihak yang Ibu minta untuk mengisi? Sudah ya. Kemudian apakah Ibu sudah melakukan asesmen mandirinya? Insya Allah sudah. Sudah juga. Asesmen mandiri artinya kan merefleksi hasil dari umpan balik teman-teman, dari murid juga, dari atasan juga kan gitu ya. Kemudian Ibu menemukan kompetensi yang sudah baik pastinya. Kemudian juga menemukan kompetensi yang masih kurang. Ya, betul begitu kan harusnya. Ada kelebihannya, ada kurangnya. Kemudian tindak lanjut apa lagi yang mestinya Ibu lakukan? Setelah itu semua dilakukan, yaitu mengimput hasil umpan balik kemana? Ke LMS. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah ya. Ada kendala atau tidak ketika melakukan input itu? Inputan alhamdulillah lancar Pak. Sudah selesai ya? Sudah. Oh sudah selesai. Oke, berarti sudah tidak ada masalah. Kemudian apa yang Ibu anggap sebagai capaian dalam pembelajaran 1 bulan ini? Saya anggap sebagai pencapaian diri saya yang pertama, saya mampu merumuskan visi guru penggerak Pak. Visi bagus. saya sendiri saya sudah mampu. Kemudian setelah melakukan
visi guru penggerak saya implementasikan kepada visi sekolah Pak. Saya sinkronkan agar dimana visi saya itu visi sekolah bisa menunjang sebagai visi saya bisa menunjang ke visi sekolahnya. Ya, oke, bagus. Itu capaian juga ya. Kemudian yang kedua, mampu memfasilitasi kegiatan kolaborasi bersama komersial Pak. Oh ya, contohnya apa itu yang kegiatan kolaboratif itu? Itu udah bulan kemarin, 2 bulan yang lalu ya Mas ya, kita buat kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Yaitu kalau untuk penggunaan IT yang kita dapat dari berarti itu peran guru penggerak sebagai apa tuh? Coach ya? Coach atau narasumber ya? Oke, apa lagi tuh? Terus mulai menerapkan pembelajaran disiplin positif Pak untuk menerapkan disiplin positif di kelas ya. Oke, ada lagi yang lain? Kemudian mulai mempunyai gambaran untuk pembelajaran PSE-nya Pak. Oh iya. Karena selama ini mungkin kalau pembelajaran disiplin positifnya sebelum ikut guru penggerak kita udah belajar tentang kurikulum merdeka Pak. Jadi sudah mulai sedikit-sedikit diterapkan. Namun untuk pembelajaran PSE ini sangat-sangat belum pernah ketemu Pak. Jadi masih benar-benar nol. Iya. Oke, berarti itu luar biasa ya, banyak sekali yang sudah coba Ibu terapkan dan Ibu capai ya dalam 1 bulan ini. Baik, kita akan langsung masuk ke poin pendampingan individu kita, yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Untuk itu kan kita perlu refleksi terlebih dahulu, asesmen mandiri terhadap umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Ibu sudah membaca umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah? Sudah. Apa yang menurut kepala sekolah itu Ibu sudah baik? Kata kuncinya apa? Ada berapa? Yang sudah baik itu untuk dari kepala sekolah itu ya pembelajaran yang inovatif Pak. Bapak Ibu dianggap oleh kepala sekolah dinilai apa? Ibu sudah inovatif. Oke. Berarti itu kompetensi pedagogik ya. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang lain? Menurut kepala sekolah itu Ibu sudah bagus, sudah baik. Ya itu tapi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan untuk disiplin positif ya. Mungkin nanti Ibu supaya tidak bingung, Ibu baca lagi umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, umpan balik yang diberikan itu ditandai mana yang sudah baik, tandai di nomor berapa yang sudah baik. Mungkin yang sudah baik sudah banyak tuh, yang nilainya skornya 3 atau 4 mungkin ya, ada banyak. Tapi mana yang menurut Ibu itu benar, sesuai dengan kondisi Ibu, maksudnya gitu. Nanti Ibu tandai sekurangnya 3 lah, ketika Ibu ditanya, Ibu bisa menjawab dengan cepat, saya baik di sini menurut kepala sekolah. Oke ya, jadi silakan Ibu tadi kemudian dituangkan di dalam catatan. Kemudian selain yang sudah baik juga di umpan balik itu kan kepala sekolah juga memberikan penilaian, mungkin ada yang kurang. Apa yang kurang pada diri Ibu menurut si kepala sekolah? Tentang ini Pak, melibatkan kita untuk keseluruhan guru ini di sini kurang melibatkan wali murid. Wali murid, orang tua ya, orang tua siswa. Ya, bagus sekali. Itu berarti memang jadi masukan bagaimana kita akan coba melibatkan orang tua atau wali murid. Bahkan boleh kok melibatkan orang tua wali itu sampai ke kelas. Nah, orang tua wali menjadi narasumber, orang tua wali menjadi guru di kelas. Silahkan, tapi tentu harus dipilih. Misalnya, maksudnya gimana? Oke, ada nggak materi di kelas Ibu misalnya tentang susunan pemerintahan desa? Ada nggak? Nah, ada. Mungkin ada orang tua wali murid yang jadi RT, ada yang jadi bayan, ada yang jadi kadus, atau ada yang jadi bagian dari pemerintahan kampung. Entah apa, saya nggak tahu ya di kampung ini ada apa aja gitu kan. Ibu ajak komunikasi, Pak, kami ini ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah memohon ke Bapak untuk berkenan, kalau Bapak ya, kalau Ibu ya Ibu, untuk menjadi narasumber. Nggak usah lama-lama Pak, 30 atau 40 menit saja. Materinya apa? Struktur pemerintahan desa. Jadi yang menjelaskan langsung narasumber ahli itu yang berperan di sana. Jadi dia akan menjelaskan di desa itu pemerintahnya terdiri atas kepala desa,
kepala dusun, RT, selain itu dibantu oleh BPK apa gitu kan. Ada juga elemen yang eksternal, misalnya juru kunci, pamong-pamong yang lain lah yang saya nggak tahu ya, ili-ili dan sebagainya. Dia yang menjelaskan perannya, fungsinya, cara pemilihannya, gajinya, honornya dan sebagainya. Itu akan dijelaskan. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan melibatkan orang tua di dalam pembelajaran. Harus dipilih, jangan orang yang nggak tahu apa-apa juga didatangkan, nanti juga bingung kita. Oh, ada di sini orang tua yang petani tapi sukses, petani yang sukses misalnya, petani padi tapi sukses. Bisa juga kan? Untuk apa itu? Untuk sumber daya alam, misalnya ada materi gitulah di SD, nggak tahu saya ada nggak gitu kan di SD, saya belum baca seluruh capaian pembelajarannya. Kita undang untuk sini cara nanam padi, cara nanam singkong, pemodalannya, pembajakannya, penanamannya, perawatannya, sehingga hasilnya berapa, kalau luasnya 1/4 hektar misalnya, untungnya berapa, masuk ke numerasi kan akhirnya. Kemudian apalagi tuh? Cara merawatnya, cara menanggulangi hamanya dan sebagainya. Itu bisa kita coba libatkan. Hanya ya mungkin namanya melibatkan orang tua di dalam kelas itu perlu persiapan. Perlu apa? Komunikasi. Yang pertama jangan lupa komunikasi dengan siapa? Kepala sekolah pasti nomor 1. Yang kedua dengan siapa? Komite sekolah harus tahu, jangan komite nggak tahu kalau kita undang orang tua ke sini gitu. Siapa lagi? Guru-guru biar gak kaget. Gitu kan. Jadi sebelumnya bila perlu juga ibu komunikasi dengan kepala sekolah, jelaskan seperti saya menjelaskan ini, bahwa sekolah itu, guru itu boleh menghadirkan orang tua menjadi narasumber pembelajaran di kelas tentang materi yang sedang dipelajari, bukan mengada-ada ya. Bukan mengada-ada, tapi materi yang sedang dipelajari. Oh, ada yang jadi ustaz, misalnya orang tua murid di sini. Kita bisa tuh waktu pelajaran agama mengajarkan tentang tata cara wudhu. Boleh, nggak masalah. Ada yang ustaz, nggak usah ustaz yang besar lah ya, ustaz TPA, nggak masalah. Gitu loh. Ustaz TPA mungkin kakaknya, kita anggap dia walinya, nggak masalah. Atau mungkin ibunya, bapaknya, nggak apa-apa. Diajak praktek, pasti anak-anak akan senang. Jadi nggak hanya melulu dari gurunya. Ini yang saya maksud. Pasti ada nanti coba ibu temukan di bagian isian yang umpan balik murid siswa. Dibaca itu di item nomor berapa saya lupa, tentang menghadirkan orang tua ke kelas. Caranya kira-kira gambarannya seperti yang saya jelaskan. Ada yang bertanya terkait hal itu? Apakah ini jadi pencerahan atau malah membingungkan ibu? Enggak Pak, masalah enggak. Ini kayaknya jadi inovasi lagi pembelajaran ya. Jadi anak-anak tuh enggak melulu ketemu kita aja. Dia akan mungkin ketemu orang-orang baru, mungkin akan suasana pembelajarannya akan menjadi lebih bagus lagi. Dan terjalin komunikasi dengan lingkungan, ya kan? Oh iya, ternyata sekolah ini melibatkan kita ya. Ini ada rasa memiliki kan? Apaan aku asa kelan ronolah gitu. Bisa sampai berpikir ke sana. Tapi memang harus ada sedikit modal ya. Pertama modal komunikasi, kompetensi itu modal yang besar ya, aset kita guru. Kan harus mampu menjalin komunikasi, harus bisa mencari data. Mana orang tua yang bisa dijadikan narasumber, karena kan nggak semua bisa dijadikan. Dan harus bisa memilih dan memilah mana yang nanti dampaknya lebih baik. Ya kan? Kemudian ya kalau hal-hal penunjang seperti itu kan jadi penunjang, kasih kopi, kasih minum kan seneng dia, ya kan, artinya harus ada modal juga gitu kita sediakan untuk ya sekedar, tapi sampaikan juga di awal bahwa kami nggak punya transport, nggak punya honor, itu bila perlu disampaikan, nggak apa-apa, bapak bersedia atau tidak, karena ini adalah tahap rintisan, kita nggak ada anggaran yang sifatnya untuk membayar apa itu hadir sebagai narasumber. Kegiatan seperti ini Pak, kalau di Singapura, di Jepang udah biasa dilaksanakan, Finlandia. Ya, dan ini dijadikan role model, maka di situ dimasukkan juga di pendidikan guru penggerak di bagian umpan balik ya. Pelibatan orang tua sebagai aset gitu. Oke, kemudian hal itu dari kepala sekolah tadi ya. Kemudian yang dari rekan guru, apa yang sudah baik menurut teman-teman ini pada diri? Teman-teman ya mungkin mereka merasa lebih ke dapat memotivasi mereka gitu. Dan
mungkin begini ya, jadi ada baiknya nanti ibu list lagi seperti tadi. Dari 5 rekan guru itu ditandai mana yang terbaik gitu kan, skornya 3 atau 4, lalu dibuat rekapitulasi yang terbaik untuk teman-teman itu 3 pada diri saya adalah ini. Dibaca catatan. Sehingga ibu ketika saya tanya nggak pakai kata-kata mungkin untuk teman-teman saya yang baik. Mungkin itu kan masih nebak-nebak akhirnya. Nah, bukan nebak-nebak lagi, tapi berdasarkan data yang dikirimkan atau yang diisikan oleh teman-teman. Yang baik pada diri saya menurut teman-teman adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini. Udah tak pilih-pilih sih Pak, cuman belum dituangkan ke ini Pak. Ke resume atau apa namanya catatan ya. Cuma dari persentasenya mana yang paling tinggi. Nah ini misalnya kan ada yang kurang, ada yang kurang. Jadi langsung ke item ini aja, apa-apa. Ini kan yang kurang tuh masih 1 skornya, 1 ini ya skornya. Jadi apa nih contohnya? Meminta rekan sesama guru melihat praktik CGP mengajar, kemudian antaranya untuk memberikan masukan setelah melihat praktik CGP mengajar. Jadi ini kan akhirnya jadi bahan refleksi kita. Oh berarti saya ketika ngajar itu sesekali minta kalau saya dilihat. Saya pernah melakukan seperti itu. Bukan kaitannya dengan CGP, pokoknya langsung ayo tolong dilihat. Nanti kurangnya apa? Baca lebihannya nggak dicatat. Kita cari kurangnya aja. Iya, cari kurangnya aja. Kalau nyari lebihnya ya nanti dia akan fokus di lebihnya. Tinggal kita fokusnya mau mana, mau kelebihannya atau kekurangannya. Ya itu nggak masalah. Kalau dua-duanya ya nggak masalah juga kalau memang kita anggap yang mau observasi mampu ya, yang mau melihat mampu. Bu tolong dilihat dua-duanya ya, kelebihan saya sama kekurangan saya. Oke, kalau dia mau mampu ya. Tapi kalau lebih mudah kan melihat kekurangan orang kan lebih mudah. Mudah banget Pak, koreksi. Mudah banget Pak. Kuman di seberang lautan tampak kan masalahnya. Gajah di depan mata nggak tampak Pak. Gajah di depan mata malah nggak kelihatan. Nah itu kira-kira gambarannya gitu. Artinya kita punya trik-trik untuk melakukan perubahan walaupun kecil, dan fokus sifatnya harus fokus ya seperti tadi, fokus di kelebihan, fokus di kekurangan. Di kekurangan itu tujuannya untuk diperbaiki. Yang sudah baik-baik kan sudah tuh tinggal mempertahankan. Yang kurang-kurang berarti itulah yang nanti pada pembelajaran berikutnya untuk diperkuat. Jadi ibu tinggal tadi sebenarnya 1 Pak, menurut teman-teman saya ini belum pernah mengajak mereka untuk melihat saya ngajar, gitu kan. 2, menurut mereka saya itu belum aktif dalam organisasi atau komunitas, misalnya saya itu belum pernah ikut KKG. Ya kayaknya itu bukan mungkin, tapi menurut teman-teman saya begitu Pak, dan memang saya kayak gitu Pak, nggak pernah ikut KKG. Terus yang berikutnya ada lagi nggak nih? Ada nih, guru belum membuat saya Pak, menurut teman-teman belum membuat tindak lanjut kegiatan berdasarkan analisis untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi memang saya belum pernah Pak buat analisis hasil pembelajaran dan belum pernah tak tunjukin ke teman. Kira-kira gitu. Kalau ditanya 3 kekurangan, udah kan? Yang lain bisa disebutkan, bisa dilakukan. Kelebihannya apa yang menurut teman-teman? Ibu tinggal menganalisis lagi nih. Oh iya Pak, yang terbaik itu saya kata mereka itu ini Pak, dengerin pendapat murid-murid. Nah, ya. Kemudian saya juga selalu merespon dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah marah kalau dikritik anak-anak. Kan gitu, iya kan? Kelebihan saya menurut mereka lagi adalah saya itu merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Maka ini banyak tempel-tempelan nih Pak. Nah gitu. Karena kebutuhan mereka itu Pak, pengennya mereka itu senang, karya mereka dilihat orang, gitu kan? Menurut teman-teman saya begitu Pak udah. Kemudian yang ketiga Pak, oh ini contohnya lagi. Saya selalu memberikan kesempatan murid untuk memberi saran, kritik terkait praktek saya Pak. Teman-teman tahu itu. Jadi kadang-kadang di halaman aja mereka negur saya, nyampe Ibu, tadi Ibu kok cemberut aja sih. Ibu tadi kok galak banget sih. Ibu harusnya tadi itu gini. Ibu merespon itu dengan baik. Kadang-kadang guru kan enggak ya. Jadi kamu ada aja. Itu contohnya. Jadi semuanya berbasis data, bukan pakai kata mungkin, bukan. Tapi berarti data ini yang terbaik, ini yang kurang, apalagi yang kurang. Apa misalnya sebutin di sini kan ada semua dari menurut Bu Sukarmini nggak apa-apa. Ini kan ada Bu Sukarmini. Atau menurut Bu A, B dan C ternyata saya masih begini Pak. Nah gitu.
Oke. Sudah berangkat Bu? Bisa. Oke, nanti silakan Ibu analisis lagi ya, sehingga menjadi lebih baik. Kemudian yang menurut murid, apa sih menurut murid itu yang sudah baik itu apa? Ini Yang menurut sesuai, Nabila ya Pak? iya boleh. Oke. Mereka senang dan nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Mereka senang. Nah, berarti pembelajaran itu sudah menyenangkan bagi mereka, apalagi tuh? Masih dengan pembelajaran yang berbeda yang buat mereka senang. Kemudian mereka boleh bertanya tentang apa saja yang mereka belum ketahui tentang oleh pada guru. Ya, artinya Ibu bersifat terbuka ya. Kemudian mengajar mereka untuk mengajarkan mereka untuk saling menolong. Saling membantu ya, gitu, empati. Ya, itu menurut si Nabila. Nah, kalau yang kurang menurut Nabila apa? Masih tetap dengan orang tua Pak. Oh, orang tua mereka atau teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari-hari tertentu. Untuk mengajar ya? Iya. Dan mengajar itu menjadi apa berarti? Narasumber atau sebagai guru kan? Iya, jadi mengajarnya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Gimana tadi caranya? Menganalisis siswa wali murid yang siap atau pantas, siswa yang sesuai kompetensi. Jangan pakai kata-kata ya. Nanti marah orang. Aku nggak pantas, marah dia. Yang sesuai kompetensi pembelajaran sebagai di kelas. Kemudian setelah itu kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, guru, kemudian relasi sekolah seperti komite dan rekan sejawat. Bahwa kita di sini akan mendatangkan narasumber untuk menambahkan pembelajaran atau materi yang akan dari apa gitu ya. Oke. Terus gini, misalnya kasusnya gini, kita hadirkan orang tua, kemudian kan udah ada yang ngajar tuh, saya bisa jalan-jalan ke metro, ke mall gitu, kira-kira bener nggak itu? Nggak bener. Jadi yang bener gimana dong? Ya kita datengin tamu kan, kita kedatangan tamu Pak, ya namanya ada tamu ya ditunggu toh Pak. Didampingi ya. Oke, itu maksud saya. Jangan mentang-mentang udah ada yang gantiin ngajar, ditinggal pergi gitu. Itu sesuatu yang nggak tepat ya. Oke. Itu menurut si murid. Dan nanti begini Ibu, itu kan murid kan 5 yang diambil ya. Ibu misalnya membagikan ke 10 anak juga, nggak apa-apa, dari 10 itu Ibu resume semuanya. Menurut ke 10 anak, 3 hal terbaik pada diri Ibu yang sudah baik itu apa saja? Tuliskan, catat, kemudian diperkuatkan. Kemudian tuliskan lagi atau temukan lagi 3 yang masih kurang pada diri Ibu. 3 itu hanya catatan sebatas apa ya? Ancer-ancer aja sih. Mau 3, 5, 7 juga nggak masalah. Tapi arahnya adalah bagaimana kalau sudah baik itu untuk dipertahankan atau ditingkatkan. Ya kan? Kalau yang masih kurang baik, berarti bagaimana Ibu mengubah dari tadinya tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada sedikit menjadi lebih banyak, kira-kira begitu. Dari kualitasnya kurang baik menjadi meningkat lebih baik. Maksud ya? Jadi dari semuanya, dari survei umpan baliknya kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari murid, Ibu lakukan hal yang sama. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, kalau yang kurang baik diubah. Ubah sebisanya Ibu, sehingga nanti Ibu akan menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud dengan refleksi umpan balik 360 derajat. Oke, dari semua lingkungan dilibatkan pihak terkait dari diri Ibu di sekolah ini. Nah kira-kira nih dari yang sudah baik-baik itu dan dari yang masih kurang-kurang itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensi atau pengembangan diri Ibu? Oke, yang pertama itu saya akan mengetes diri saya Pak, dengan terus belajar secara mandiri maupun secara kolaborasi. Oke, untuk meningkatkan kepemimpinan diri dan dapat menerapkan disiplin positif yang telah dipelajari serta dapat menerapkan pembelajaran KSE pada RPP berdiferensiasi. Untuk meningkatkan kompetensi diri itu bisa melalui pembelajaran secara mandiri atau mengikuti kegiatan-kegiatan di forum yang resmi, ataupun kita mencari refleksi materi tersendiri mungkin melalui Google atau
pokoknya banyak sekali lah sumber ilmu yang yang bisa kita dapatkan ya, untuk meningkatkan kompetensi kita. Kira-kira ada nggak pihak yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu itu? Tentunya yang pertama yang saya akan libatkan yaitu kepala sekolah Pak, rekan sejawat, kemudian murid dan walinya serta stakeholder atau masyarakat atau pemangku Kalau untuk masyarakat. meningkatkan kompetensi itu melibatkan kepala sekolah itu dalam rangka apa? Kaitannya dengan apa? Minimal ada izin ketika saya ada kegiatan di luar sekolah, mungkin harus ada berkomunikasi untuk mendapatkan izin. Supaya tahu juga ya kepala sekolah, oh Bu Lina ada kegiatan ini, gitu kan? Kemudian kalau dari rekan sejawat gimana? Apa relevansinya? Rekan sejawat ini mungkin ya sama Pak. Kok itu Bu Lina nggak pernah sekolah, sering izin. Nah takutnya salah paham, mungkin tetap berkomunikasi, mungkin tetap mereka harus tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang saya harus lakukan. Kemudian selain itu juga bisa memotivasi mereka. Jadi belajar, jadi belajar itu nggak harus berfokus pada satu sumber saja gitu. Jadi kita harus lebih kreatif lagi untuk mencari ilmu gitu Pak. Jadi kalau untuk anak-anak gimana? Kalau untuk anak-anak ya mungkin mereka lah kok misalnya kok nggak ada kok. Kadang kan mungkin dia ya bukan gini ya Pak ya. Nggak mungkin lah, mungkin ya ampun kata-kata mungkin itu susah sekali untuk dihilangkan. Untuk anak-anak kan karena mereka biasa belajar dengan saya, mungkin kurang nyaman dengan guru lain, mungkin mereka harus juga tahu kegiatan saya di luar. Bu Lina kok nggak pernah berangkat, sedangkan anak-anak harus setiap hari di absen berangkat terus, kok bu gurunya nggak ada begitu. Mungkin harus berkomunikasi lagi dengan mereka bahwa memberikan wawasan bahwa bu guru juga harus belajar. Hanya memang semaksimal mungkin ketika belajar meningkatkan kompetensi sesuai yang Ibu maksudkan tadi, tidak terlalu banyak meninggalkan kelas gitu. Atau ya diupayakan tidak meninggalkan kelas gitu. Sehingga nanti hasil belajar dari Ibu meningkatkan kompetensi itu ya akan berdampak kepada anak-anak, gitu kan? Oke, kapan itu kira-kira akan Ibu lakukan? Tentang meningkatkan kompetensi kapan akan Ibu lakukan? Sebisa mungkin itu setiap kadang kan waktu belajar, kadang kalau kita scroll mainan HP itu kan kadang ada undangan webinar. Mungkin kalau untuk KKG itu rutin Pak, untuk KKG 1 bulan sekali. Untuk pembelajaran mandirinya mungkin kita bisa sewaktu-waktu Pak. Iya, bisa sewaktu-waktu ya. Oke, sewaktu-waktu mulai kapan? Sewaktu-waktu itu mulai kapan? Mulai minggu ini, minggu depan? Bulan depan. Oh, bulan depan, iya. Bulan depan minggu keberapa? Minggu keberapa ya Pak? Nah, silakan. Ya mungkin sesegera mungkin lah Pak. Sesegera mungkin. Kalau target ya. Bapak yang pertama apa tuh? Target Bapak. Target Ibu yang pertama apa itu? Materinya tentang apa? Oke, saya beri contoh. Kalau Ibu ingin menghadirkan orang tua di kelas Ibu sebagai salah satu guru untuk pembelajaran di kelas, maka itu bisa dikategorikan pengelolaan yang berdampak pada murid. Jadi Ibu akan belajar tentang bagaimana mengelola, gitu kan? Mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Kira-kira kalau menghadirkan orang tua yang berkompeten ke sini, entah dia misalnya tadi saya beri contoh apa tadi? Dia seorang tokoh desa, aparat pengurus desa gitulah, atau aparat pemerintah desa, atau dia seorang petani yang sukses, atau dia seorang ahli agama misalnya, kita hadirkan ke sini, kira-kira itu nanti akan berdampak ke anak-anak. Nah itu, jadi namanya pengelolaan yang berdampak. Pengelolaan itu mencakup hal yang besar, dari merencanakan, melaksanakan, refleksi, yang gitu. Jadi ada step atau tahap merencanakan. Jadi merencanakan itu apa tadi contohnya? Komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan guru-guru, komunikasi dengan anak-anak juga. Anak-anak juga diberitahu, anak-anak nanti kita mungkin bulan depan sih ngomongnya Mas ya, akan menghadirkan ya salah satu ketika nanti udah masuk loh. Pelaksananya September misalnya, itu Juli akhir itu udah ngomong ke anak-anak. Kita akan menghadirkan ya salah satu
satu orang tuamu yang menjadi pimpinan kampung ini. Nggak usah yang muluk-muluk kepala desa, nggak bisa. Kalau mampu ya nggak apa-apa gitu. Yang lagi di bawah aja RT, nggak masalah, itu RW atau kadus gitu udah bagus. Terus diberi kesepakatan juga kalau dia bapak-bapak, pokoknya selama dalam lingkungan sekolah, mohon maaf Pak, nggak boleh merokok, misalnya begitu disampaikan juga, karena akan jadi teladan. Itu contoh-contoh lah, hal itu banyak sekali ya yang terkait gitu, sehingga ibu nanti bisa secara maksimal lah melakukan itu semua. Oke, itu tentang refleksi hasil survei. Kira-kira ada nggak yang ingin ibu sampaikan lebih lanjut tentang survei umpan balik 360? Apa ibu sudah menangkap poin-poinnya atau masih ada yang ingin ibu tanyakan? Untuk memperkuat pemahaman. Itu untuk melibatkan lingkungan sekolah itu masih benar-benar kurang. Bahkan dari komite itu jarang terlibat secara langsung. Ini kedepannya gambarannya apa yang harusnya sekolah yang harusnya kita lakukan itu. Menurut ibu apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan minimal komite sekolah dulu atau wali murid. Sebelum sampai tahapan itu kira-kira apa yang dilakukan? Komunikasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah, kemudian menyampaikan kondisi-kondisi sekolah, jangan lupa menghargai capaian-capaian yang sudah dicapai oleh kepala sekolah. Apa yang sering disebut oleh kepala sekolah itu juga harus sering menyebut contoh kita mendapat bantuan, berarti ibu harus juga mengatakan hal yang sama, karena itu namanya empati, simpati, dukungan. Seorang guru harus loyal terhadap pimpinannya untuk hal-hal yang positif, harus loyal, nggak boleh kita berseberangan terus-menerus karena itu nggak akan baik. Walaupun mungkin kita dalam tanda petik ya masih menilai ada kekurangan mungkin, tapi kita nggak boleh berseberangan terus karena itu nggak akan kondusif dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas sekolah seperti ini. Jadi buatlah komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru, Pak saya ingin coba gini. Dan sebisa mungkin ketika tahapannya sudah diawali dengan lisan, itu namanya lisan kan? Ngobrol, itu kan lisan, komunikasi lisan. Ibu juga tuangkan dalam bentuk baca bisa. Jadi ada hal yang bisa dibaca oleh kepala sekolah, oleh teman-teman. Dicetak satu lembar kan berarti cukup 2 lembar lah ya, paling enggak 2 atau 3 lembar. Dibuat 1 lembar juga bisa, dibuat yang simpel gitu. Itu apa toh? Kan gitu kan mungkin kan tanya kan. Nah itu gini loh, jadi di guru penggerak itu ada model atau cara membuat program dengan menggunakan alur baja. Ini hanya contoh aja, hanya salah satu bentuk, salah satu model. Ada nggak yang lain? Banyak gitu, ada yang lain banyak. Ada pakai atap, ada pakai 8 langkah dan sebagainya, itu banyak sekali. Nanti kalau ibu ingin belajar boleh diperbelas dalam, tanyakan di grup sehingga saya bisa menjawab. Mungkin itu tahapan-tahapannya ketika ibu ingin mencoba melibatkan komite sekolah, orang tua atau lingkungan ya, bukan hanya orang tua tapi juga lingkungan yang mungkin sudah tidak terkait dengan sekolah ini dan ingin diajak untuk bagaimana ikut serta andil peduli terhadap sekolah ini. Gambarannya seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi Ibu? Gimana kalau Bapak Ibu? Siapa tahu bisa lakukan. Cukup ya. Oke, nanti kalaupun ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, silahkan Ibu sampaikan. Kalau dalam hasil survei yang sudah Ibu bagikan, masalah yang saya temukan adalah Ibu belum memetakan secara utuh kompetensi-kompetensi yang sudah sangat baik dan kompetensi-kompetensi yang kurang baik. Benar ya, begitu ya. Ketika saya tanya Ibu masih menggunakan kata mungkin ya. Seolah-olah Ibu belum membaca secara keseluruhan. Kalau saya menemukannya begitu. Jadi yang terbaik adalah segera lakukan, ini rekomendasi saya ya, melakukan assessment secara mandiri, tapi dengan betul-betul memberikan penandaan atau pencatatan checklist mana yang betul-betul ingin Ibu ingin Ibu pertahankan dan ditingkatkan, di mana itu namanya kompetensi yang sudah terbaik, dan mana kompetensi yang menurut teman-teman kepala sekolah, guru dan anak-anak kita, menurut kita Ibu itu masih perlu ditingkatkan. Jadi
Jadi yang skornya 1 atau 2 itu perlu ditingkatkan. Kalau yang skornya 3 atau 4 itu sudah baik. Iya, kita lihat dananya. Oke Bu ya. Saya tulisnya dulu boleh ya? Boleh, Pak. Biar saya nggak lupa. Ini Pak Sis, kan tadi saya sudah baca di kan ya dari Mela, kalau seandainya kita tempatnya di Putih Agung, saya rasa Saya sudah perlengkapan itu sangat membagikan fasilitasi ya oleh Mela ya. gambar survei ya. Ini yang saya tanyakan kalau seandainya permintaan kita menunggu bola ACC itu terus bagaimana untuk tetap gitu ya, kalau di Putih Agung tadi sudah dijelaskan lagi. Nah kalau kita di dua balap harus punya plan A dan plan B. Apakah tetap mau dengan setting tenda atau tenda ini Pak? Biar kita Kompetensi. Ya, yang pertama kita tunggu dari Pak Gun pastinya di mana ya. Kemudian yang kedua, kalau memang di Bukit Bala, kita juga kan akan kan mengarahkan kita Bapak Ibu untuk membuat ram ya, ram untuk pengeluaran termasuk Rekomendasi saya adalah segera lakukan kalau memang di ACC ya alhamdulillah, tapi kalau tidak di ACC berarti kalau memang tetap di Bala ya kita kompetensi ya. tinggal sekreatif mungkin Dan buat tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut itu bagaimana untuk mempertahankan dan bagaimana untuk meningkatkan. Mejanya nanti kita juga perlengkapan kita pastikan. Oke, ini tentang refleksi umpan balik. Selanjutnya adalah tentang modul 2.2. Itu masih ingat modul 2.2 itu membahas tentang apa? PSE Pak. PSE. Pembelajaran Sosial Emosional. Oke, yang didasari oleh KSE ya. KSE, kompetensi sosial emosional. Gitu. Apa yang bisa Ibu tangkap dalam modul 2.2? Pembelajaran dalam modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional yang mempelajari tentang pelajari 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Nah, itu kan kompetensinya ada 5 tuh. Contoh metode penerapannya apa itu? Contoh metode penerapan Dari KSE. bisa dituangkan dalam RPP yang berintegrasi ke disiplin positif, Pak. Oke, jadi kalau KSE itu kesadaran diri, kemudian apa lagi tadi? Manajemen diri. Manajemen diri dan seterusnya. Contoh metodenya kalau Ibu ingat itu salah satunya adalah teknik stop. Oh iya. Pernah? Pernah. Bagaimana itu pelaksanaan teknik stop? Itu kemarin belajar sama Bu Delismar sebelum pembelajaran Vicon 1 atau 2 Pak ya? Ya. Vicon 2 itu kita Bu Delismar menerapkan pembelajaran stop. Teknik stop. Teknik stop. Menerapkan teknik stop. Oke. Dimana beliau merefleksi Urutan kegiatannya kira-kira seperti apa teknik stop itu? teknik stop yang pertama kita diminta untuk Misalnya Ibu di kelas nih. iya. Ibu di kelas sebagai guru, Oke. gimana Ibu mau menerapkan teknik stop? Untuk teknik stop kalau di kelas itu saya Ya. belum pernah Pak. Enggak, Cuma misalnya belajar. Ibu mau menerapkan Ya, di kelas itu yang gambarannya pertama seperti apa? ya sebelum pembelajaran dimulai mungkin setelah berdoa kita meminta anak-anak untuk duduk, rileks, duduk, diam, rileks, kemudian tentang kita memberikan gambar-gambaran atau apa ya Pak, kita bisa menyetel musik refleksi, apa sih Pak musik, apa itu namanya? Instrumen. Instrumen mungkin sebagai backsoundnya, kemudian di situ kita memasukkan kata-kata untuk memotivasi siswa, kata-kata agar anak-anak bisa apa ya, bisa memberikan kemampuan untuk mengalami untuk dia sendiri, kemudian termasuk emosi, pikiran serta nilai-nilai yang dimiliki siswa, seperti untuk mengolah emosinya, untuk mengolah, jadi mereka dapat mengolah emosinya yang dapat meraih kekuatan dirinya. Oke, yang Ibu jelaskan barusan ini sebenarnya adalah metode praktik mindfulness.
Mindfulness, Pak. Kesadaran penuh. Oh, kesadaran Kalau penuh. yang teknik stop itu sedikit beda. Teknik stop ini berkaitan dengan bagaimana kita mengolah nafas kita. Oh, Ya, stop. itu teknik stop. Jadi misalnya di tengah-tengah kegiatan tuh anak-anak sudah mulai riuh di kelas, sudah mulai nggak fokus lagi. Anak, mari kita berhenti sebentar. Oke, letakkan tangan di atas meja. Jadi waktunya nggak lama, pembelajaran sosial emosional itu paling banter ya 5 menit itu udah banyak banget gitu. Oke, berhenti, ya silahkan pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Nah, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, rasakan apa yang kamu rasakan. Ya, makasih boleh. Tidak perlu musik, tuh, tidak perlu pengantar. Tapi itu salah satu ya untuk teknik stop. Kalau yang ibu jelaskan tadi itu namanya praktik mindfulness, praktik berkesadaran penuh. Jadi kita suruh duduk, kemudian diceritakan pada bagaimana letakkan tanganmu di atas meja, rasakan apa yang kamu rasakan di telapak tanganmu, gitu kan? Kalian boleh memejamkan mata, boleh membuka mata, mana yang paling enak buatmu. Sandarkan punggungmu di dinding, ya kan? Rasakan bagaimana dia menyangga badanmu. Kasih jeda waktu kan? Ya, letakkan telapak kakimu di atas lantai. Bagaimana dia menopang tubuhmu. Begitu seterusnya, itu namanya praktek mindfulness. Itu bisa dikombinasi ya, Pak? Bisa, silahkan. Jadi dikombinasi dengan pembelajaran kelas. Ya seperti itu kan paling hanya butuh waktu maksimal 5-10 menit, itu udah maksimal banget ya. Jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti materinya habis untuk KSE saja. Jadi satu waktu pakai teknik stop, satu waktu pakai praktik mindfulness dan seterusnya. Itu adalah bagian dari penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah yang itu sebenarnya sudah ibu pelajari, kuasai dengan baik? Kalau belum, nanti ibu perlu meningkatkan lagi dengan membaca beberapa literatur tentu saja. Oke. Yang berikutnya adalah apakah ibu sudah mencoba menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan KSE? Sudah, Pak. Nah, Sudah. Baru rencana, Pak. Jadi ini kemarin kan ada tugas kolaborasi, itu di situ menuangkan RPP. Nah, di situ baru gambaran rencana pembelajarannya saja. Untuk full bentuk RPP yang bagus belum. Bukan, saya nggak akan untuk yang bagus. Yang penting ibu udah coba atau belum? Sudah, Pak. Bisa dilihat oleh saya sekarang. Baru bentuknya seperti ini. Oke. Kalau dilihat ini berarti udah kurikulum merdeka ya. Sudah, Pak. Kesadaran diri, melatihkan stop. Ini udah ada juga sebenarnya. Stop, take a breath, observe, proceed. Oke. Kesadaran diri. Ini bagian awalnya KSE semua ya. Sampai ke bawah juga ini kayaknya. Kesadaran diri. Karena terintegrasi ya nggak masalah lah. Oh, ini pakai model ya. Stimulasi, processing, data collection, verifikasi, generalization. Berarti ini model kooperatif learning. Oke. Baik, gimana Pak? Sudah cukup? Ada tambahan? Kegiatan penutup ya. Baik, teman-teman semua, Untuk assessment di apa ya? paparkan. Dijelaskan karena ini kurikulum merdeka kan? Ada tambahan sebelum Yang mana dari ranah-ranah ini yang assessment dan kurikulum merdeka itu assessment ada berapa? Hanya mengeluarkan saja untuk masing-masing seksi gitu ya. Mohon paling tidak sudah mulai Dalam kurikulum merdeka assessment ada 2 macam. masing-masing. Assessment apa? Sumatif dan formatif. Oke. Jadi ranah-ranah ini mestinya tercakup, tercover di dalam 2 assessment itu.
mana yang asesmen formatif, mana yang asesmen sumatif. Jadi penabelannya sedikit disempurnakan menjadi asesmen formatif gitu kan, yang mana asesmen sumatifnya yang mana. Misalnya pengetahuan ini dijadikan asesmen sumatif ya, yang sikap, keterampilan dijadikan asesmen formatif. Itu hanya misal aja ya, nanti ibu yang menetapkan gitu. Ini sangat baik seperti ini, apakah nanti ibu lakukan semuanya? Kayaknya jamnya nggak cukup Pak. Nah, kalau jamnya ini 2 jam atau 4 jam, 3 jam, saya kurang baca ini tadi 2 jam. Sekiranya ibu fokus pada beberapa asesmen aja, misalnya sikap ini observasi aja, gitu kan? Kemudian itu asesmen formatif kan? Iya. Kemudian asesmen sumatifnya tes tulis saja. Misal, itu hanya misalnya. Saya hanya memberikan gambaran terhadap rencana pembelajaran yang sudah ibu susun gitu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi hasil refleksi saya, hasil asesmen saya terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional yang Ibu terapkan adalah Ibu perlu menguasai lebih lanjut tentang metode penerapan PSE di kelas. Betul ya? Jadi CGP perlu memperkuat pemahaman dan penerapan. Saya akan membacakan apa-apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini terkait dengan teknis pelaksanaan secara sehat dan biar aksi kita. Metode Kita masih PSE di kelas dan beberapa pemaparan dari sekolah. PIC ataupun koordinator Panggil kepala sekolah. yaitu Apa yang dilakukan? pemaparan dari PIC. Stop Pak. Stop Pak. Stop Pak. Bukan stop Pak. Tapi kita sendiri yang men-stop diri Sendiri. bahkan teknik stop. Kita mengadopsi Ambil napas dalam-dalam. jadi di sini nanti Lalu kita berpikir sampai ke teknik prosik tadi dan pengambilan keputusan. itu diberikan Oke. kebebasan Salah atau satu contohnya. mengembangkan Kita ide harus pada mengelola setiap kita harus tetap stabil dan tenang. Iya. Baru kita menjawab pertanyaan atau pernyataan dari tadi kan pimpinan. Ini contoh ya, hanya contoh aja. Mudah-mudahan nggak seperti itu. apa ya Kemudian ini adalah terkait tentang aksi nyata dari belajar praktik ya, harapannya di pertemuan yang akan datang itu sudah ada. metode-metode Baik, selanjutnya yaitu pemaparan PSE dari PIC secara sehat yang tadi untuk diterapkan di kelas. dua sesi. Yang pertama sesi seminar, yang kedua yaitu berbagi tentang Dan kehidupan sehari-hari. GP yang sudah menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Untuk bulan lainnya nanti di sesi berbagi praktik belajar Oke, antara 5 yang kedua. Sekarang yang ke berikutnya. Atau Ibu masih ada yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait dengan PSE ini? Untuk PSE ini mungkin untuk diri saya sendiri mungkin kurang menguasai materi Pak. Ya. Ya. Masih materi PSE.